Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan dan kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada malam ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi santapan rohani malam pada hari ini Kamis 10 September 2020, saya ingin menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang berbunyi sebagai berikut. La yakun talabuka tasabbuban lil ata'i minhu fayakilla fahmuka anhu wal yakun talabuka li izharil ubudiyyati wa qiyaman bihuquqir rububiyyati. Artinya, jangan sampai permintaanmu engkau jadikan sebab untuk mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau kurang memahaminya. Akan tetapi, jadikanlah permintaanmu sebagai sarana untuk memperlihatkan ubudiyahmu dan untuk melaksanakan hak-hak rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengajukan permintaan kepadanya. Mengajukan permintaan itu dalam bentuk doa. Sebab doa adalah permohonan dan permintaan. Berdoa mempunyai dua fungsi, yaitu berfungsi sebagai ubudiyah kepada Allah dan berfungsi untuk mengajukan sesuatu permohonan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 110. Di mana Allah menyatakan yang terjemahannya sebagai berikut. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai al-asma'ul husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Yang menjadi catatan kita adalah qulid'ullaha, katakanlah Muhammad, berdoalah kepada Allah. Awid'ur Rahman, ataupun doalah kepada yang maha pengasih dan maha penyayang. Dalam pandangan Ibnu Athaillah, mintalah kepada Allah dengan doamu, tetapi engkau jangan menjadikan permintaanmu sebagai sebab untuk mendapatkan pemberiannya. Jangan pula amal soleh yang engkau lakukan dijadikan sebagai sebab untuk mendapatkan karunia-Nya. Akan tetapi, jadikanlah doa, permintaanmu, dan amal solehmu yang engkau lakukan itu sebagai ibadahmu kepadanya, sebagai wujud ubudiyahmu kepadanya, sebagai bentuk penghambaanmu kepadanya, bukan ditujukan untuk mendapatkan karunia dan pemberiannya. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah dapat difahami. Kalau engkau meminta kepada Allah karena berhajat kepada pemberian dan anugerahnya, maka engkau akan berdoa dan meminta kepada Allah hanya pada saat engkau membutuhkan pemberiannya. Jika engkau tidak membutuhkan pemberiannya, maka engkau tidak akan pernah berdoa lagi dan meminta kepadanya. Oleh sebab itu, berdoalah kepada Allah sebagai ibadah dan bentuk ubudiyahmu kepadanya. Mintalah kepada Allah, bukan ditujukan untuk mendapatkan anugerah dari permintaan itu. Lakukanlah amal soleh, bukan ditujukan untuk mendapatkan pahala dari sisinya. Akan tetapi, berdoalah kepadanya, mintalah kepadanya, dan beramal solehlah sebagai wujud ubudiyahmu kepadanya. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu harus ditujukan untuk menunjukkan kedudukanmu sebagai hamba Allah yang harus melakukan ubudiyah kepadanya. Jika engkau melakukan semua itu untuk wujud ubudiyahmu kepadanya, maka engkau akan terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan itu. Jika semua itu engkau tujukan untuk mendapatkan anugerahnya, maka pada saat engkau membutuhkan anugerahnya, baru engkau berdoa dan meminta serta beramal. Jika tidak membutuhkan itu, maka engkau tidak akan pernah berdoa, meminta, dan beramal soleh. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah Asy-Syarqawi memahami kalimat hikmah Ibnu Athaillah di atas dengan mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan hamba-hambanya untuk meminta dan berdoa, kecuali untuk menampakkan rasa butuh mereka kepadanya, untuk menyatakan penghambaan diri mereka kepadanya, dan untuk menyatakan kehinaan dan kelemahan mereka sebagai hambanya di hadapannya. Bukan menjadikan doa itu sebagai sebab untuk mendapatkan permintaan dan keinginan mereka. Selanjutnya, Asy-Syarqawi mengatakan, siapa yang keadaannya seperti itu, permintaannya tidak akan pernah terputus dan keinginannya tidak akan pernah terhenti, walaupun Allah selalu mewujudkan semua permintaannya dan mengaruniakan semua keinginannya. Orang seperti itu pula yang tidak pernah membedakan ketika Allah memberi kepadanya dan ketika Allah menahan pemberiannya. Kesimpulannya adalah, berdoalah, mintalah kepada Allah, dan lakukanlah amal soleh, bukan untuk tujuan mendapatkan anugerahnya dan balasannya, tetapi berdoalah kepadanya, mintalah kepadanya, dan beramal solehlah sebagai wujud dirimu hamba Allah yang harus menunjukkan ubudiyahmu kepadanya. Jika ini sudah menjadi prinsipmu, maka engkau tidak akan pernah berhenti berdoa, tidak akan pernah berhenti meminta, dan tidak akan pernah berhenti beramal soleh. Tetapi kalau orang meminta dan berdoa dan beramal soleh dengan harapan balasan dari Allah, maka ketika tidak terbalas itu, maka dia akan berhenti melakukan semua itu. Karena itu, berdoalah, mintalah kepada Allah, bukan karena kita butuh pemberiannya, tapi itu sebagai wujud ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah akan memberi ataupun tidak memberi,
maka tetap kita berdoa dan meminta kepadanya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pesan Ibnu Athaillah yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Semoga ini bisa menjadi renungan untuk kita semua, menjadi bahan pemikiran kita semua. Beramallah, berdoalah, mintalah kepada Allah kapan saja, di mana saja, sebagai wujud ubudiyah kita kepadanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.